Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Di video ini adalah part ke-129. Tetapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-129 yang bertepatan dengan bab ke-609. Wajah Jichen saat ini sangat dingin seperti es. Dia sungguh tidak menyangka bahwa Liu Guang dan Liu Ming akan membawa orang untuk membunuh Hong Wu dan ayah mertuanya. Saat ini dia sangat marah dan sangat ingin membunuh orang. Dan Liu Guang dan Liu Ming terlihat sangat bersemangat ketika melihat Jichen datang. Setelah sekian lama, berapa banyak cemoohan dan penghinaan yang dialami oleh Liu Ming, sehingga ia harus menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Semua ini berkat Yichen. Sekarang akhirnya dia dapat balas dendam. Li Guang dipukuli oleh Yichen hari ini dan dia secara alami pun turut membencinya. Dia awalnya menyesal bahwa dia tidak bisa mengambil nyawanya hari ini. Tetapi dia tidak berharap bahwa Yichen justru datang langsung ke hadapannya. Segera Liu Guang berkata kepada Zhang Zizhou, "Tuan Zizhou, bajingan ini adalah Yichen, bunuh dia." Liu Ming berteriak dari samping, "Tuan Zizhou, bunuh si miskin itu." Yichen mengerutkan kening dan berkata, "Lepaskan Hongwu dan ayah mertuaku, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian." Liu Guang sontak marah dan berseru, "Yichen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Masih saja kamu berpura-pura hebat padahal ajalmu sudah dekat. Kamu pikir kamu hebat? Apa kamu sudah tahu bahwa Tuan Zizhou dapat mengambil nyawamu kapanpun dia inginkan?" Setelah berkata, dia kembali berkata dengan dingin, "Kuberitahukan kepadamu karena kamu berani muncul di sini hari ini, maka jangan pernah berpikir untuk bisa keluar dari sini hidup-hidup." Yichen berkata dengan jijik, "Apa menurutmu kamu bisa membunuhku dengan sampah-sampah ini?" Li Guang memandang Yichen dengan dingin dan penjahat itu berkata dengan angkuh, "Yichen, aku tahu bahwa kamu hebat, tetapi orang-orang di belakangku ini adalah para master yang telah dibina dengan baik oleh keluargamu. Mereka semua sangat kuat. Sehebat apapun dirimu, kamu bukanlah tandingan mereka. Percaya atau tidak, Tuan Zizhou dapat menghantammu hingga terjatuh ke lantai dengan satu jurus saja. Kamu akan merasa hidup segan, mati pun tak dapat." Liu Ming buru-buru berkata, "Ayah, tidak ada yang bisa kamu ucapkan kepada si sampah Yichen ini. Menurutku lebih baik segera buat dia menjadi cacat. Aku ingin melihatnya berlutut di hadapanku, bersujud dan meminta maaf kepadaku. Dan juga sebelum Yichen mati, aku ingin mengukirkan kata sampah di keningnya, memotretnya dengan ponsel dan mengunggahnya ke internet, agar semua orang di Jinling tahu bahwa Yichen hanyalah seonggok sampah yang tidak ada gunanya." Liu Guang tertawa dan berkata, "Baiklah, kita akan melakukan seperti apa yang kamu katakan." Yichen melihat Zhang Jizhou yang mencengkram Hong Wu. Hong Wu terlihat hampir kehabisan napas dan ia berkata dengan dingin, "Lepaskan dia, lawan aku." Zhang Jizhou berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Melepaskannya? Anak muda, percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan saja. Aku akan mengirimmu ke neraka bersama dengan Hong Wu." Melihatnya yang penuh dengan percaya diri, Ye Chen pun tersenyum dan dingin dan berkata, "Tanganmu yang ini sudah bukan lagi milikmu." Setelah berbicara, dia segera menerjang ke arah Zhang Jizhou. Zhang Jizhou tidak menyangka bahwa Yi Chen akan langsung menerjang ke arahnya tanpa melepas Hong Wu di tangan kanannya. Dia pun melayangkan serangan ke arah Yi Chen dengan menggunakan tangan kirinya.
Zhang Jizhou sangat percaya diri. Dia merasa bahwa dirinya sudah sangat kuat dan beranggapan bahwa mana mungkin orang biasa dapat menjadi lawan tandingnya. Bahkan Hongwu yang terus bertempur selama setengah hidupnya saja masih dapat ditaklukkan dengan satu tangannya. Bukan? Namun, dia sungguh tidak menyangka bahwa Yi Chen akan melayangkan serangan dalam sekejap dan seketika kemudian tiba-tiba meraih lengannya dan meninju bahunya. Kekuatan dari pukulan ini jauh melebihi dugaannya. Dia mendengar suara retakan bahu kiri Zhang Zizhou telah remuk dan hancur. Tulang di dalam dagingnya tersebut berubah menjadi bubuk dan rasa sakit semacam ini sama seperti ditusuk oleh ribuan tulang yang terus-menerus menusuk saraf dan dagingnya sehingga menyebabkan Zhang Zizhou menyerang kesakitan seolah-olah seluruh kekuatannya menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, cengkraman di tangan kanannya menjadi kendur. Hongwu merosot ke lantai, seluruh tubuhnya tidak memberikan reaksi apapun. Ye Chen menatapnya dan ketika masih mendapat merasakan napas hidup yang lemah darinya menunjukkan bahwa dia masih belum mati, ia pun merasa lega. Karena Hongwu masih memiliki sedikit napas kehidupan, Ye Chen pun tidak khawatir dan segera menyelamatkannya. Kemudian dia melihat sekelompok orang di depannya dengan berkata dengan dingin, "Tidak ada satupun yang boleh pergi hari ini." Bahu kiri Zhang Zhou hancur remuk dan hanya menyisakan lapisan kulit dan daging saja di lengannya di lengan kirinya. Dia tidak dapat mengendalikan lengan kirinya dan lengannya tersebut hanya bisa menggantung di sisinya saja. Pada saat ini, ekspresi Zhang Zizhou saat ini terlihat sangat ngeri. Dia adalah raja dari antara pasukan khusus. Dia adalah orang yang sangat kuat. Tidak ada satupun orang yang dapat menandinginya di militer. Jika bukan karena harga yang ditawarkan oleh keluarga Wu sangatlah tinggi, bagaimana mungkin dia bisa bersedia menjadi pengawal dan tukang pukul dari orang lain dengan mengandalkan kemampuan dan harga dirinya. Zhang Zizhou tidak pernah merasakan kekalahan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka begitu dia bertatap muka dengan Yi Chen. Lengan kiri seketika menjadi lumpuh. Kemampuan Yi Chen sepertinya sangat kuat hingga keterlaluan, bukan? Yi Chen memandang Zhang Zizhou yang terlihat ketakutan. Ia kemudian berkata dengan dingin, "Kenapa? Takut?" Zhang Zizhou tampak ketakutan. Ia melangkah mundur tanpa sadar. Dia bertanya kepadanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki kekuatan seperti itu?" Yi Chen berkata dengan datar, "Siapa aku? Aku adalah orang yang paling tidak boleh kamu singgung seumur hidupmu." Zhang Zizhou mengatakan giginya dan berkata kepada keempat temannya, "Serang bersamaan, habisi dia." Keempat yang lainnya segera maju menerjang. Zhang Zizhou pun ikut maju menyerang dengan lengan kirinya yang masih berayun-ayun. Kelima orang ini mengepung Ye Chen di tengah sambil memancarkan hawa membunuh mereka. Namun ekspresi mereka juga terlihat sangat serius. Serangan Ye Chen barusan bahkan tidak bisa ditahan sama sekali oleh Zhang Zizhou. Mereka melihat bahwa lawan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu mereka berlima hanya bisa berharap dapat mengungguli Ye Chen dengan saling bekerja sama satu sama lain. Ye Chen tersenyum dingin kemudian ia berkata dengan datar, "Barang tidak berguna." Detik berikutnya seperti kilat Ye Chen bertarung dengan sengit dengan 5 orang itu dalam sekejap. Namun kecepatan, kekuatan, dan tenaga dari Ye Chen jauh melebihi mereka berlima. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak berkutik di hadapan Ye Chen. Seisi ruangan diisi dengan suara sesuatu yang retak dan bercampur dengan jeritan beberapa orang yang terus bergema di dalam ruangan. Dan kelima orang ini terus-menerus merasa bahwa mereka sedang dipukul dengan keras. Beberapa merasa dadanya terpukul dan merasakan beberapa tulang rusuk mereka patah. Beberapa merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh Zhang Zizhou. Lengan mereka hancur, membuat mereka berubah menjadi pendekar satu lengan.
Bahkan ada yang lebih parah, ada yang dihajar oleh Yichen di bagian dagunya sehingga menyebabkan bibir bagian bawahnya bahkan rahangnya hancur. Terlihat sangat mengenaskan dan menyedihkan. Zhang Zizhou juga tidak menemukan akhir yang baik. Dia juga menderita pukulan yang hebat di perut dan seluruh tubuh terlihat bak anjing yang mati. Ia tertunduk di tanah dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Saat ini dia benar-benar ketakutan. Sebelum hari ini, dia tidak pernah mengira bahwa seorang akan begitu kuat sehingga dapat menghancurkan dirinya sendiri hanya dengan sentuhan ringan saja. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun sulit untuk menemukan saingan, dia akhirnya memahami kebenaran bahwa masih ada langit di atas langit. Kemampuan Yi Chen baginya sangat menakutkan sampai ke tingkat yang mengerikan. Di hadapannya dia adalah semut yang sebenarnya. Li Guang dan putranya yang terlihat sombong dan angkuh beberapa saat yang lalu seketika terkejut dan terdiam ketika melihat pemandangan tersebut. Bahkan mereka tidak pernah bermimpi bahwa Zhang Zizhou dapat dipukuli hingga menjadi anjing mati di depan Yi Chen hanya dengan beberapa jurus saja. Tidak hanya dia, tetapi keempat orang yang lainnya juga sama. Mereka semua ketakutan bagaikan anjing yang hampir mati kehabisan napasnya. Yi Chen menginjak dada Zhang Zizhou dengan kejam dan seketika menghancurkan beberapa tulang rusuknya. Dia menatap Zhang Zizhou yang ketakutan. Melihatnya yang kesakitan hingga muntah darah, ia pun bertanya dengan dingin kepadanya, "Katakan kepadaku siapa semut yang sebenarnya?" Pada saat ini, Zhang Zizhou sudah menjadi lumpuh, seluruh tubuhnya sangat sakit dan semua keberanian dan kekuatannya benar-benar menghilang darinya. Dia memandang Yi Chen dengan putus asa. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa mungkin ini yang juga dirasakan oleh para orang lemah yang telah dibunuh olehnya. Hari ini apakah dia akan mengikuti jejak yang sama dengan orang yang lemah itu? Oleh orang yang lemah yang dibunuh dan dihancurkan oleh seorang master yang sama sekali bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, Zhang Zhao sangat ketakutan. Dia memang sangat kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak takut mati. Sebaliknya, semakin dia membunuh lebih banyak orang, semakin pula ia menghargai hidupnya dan ingin hidup. Dia ingin hidup dengan nikmat dan nyaman tanpa perlu memikirkan pakaian dan makanan dan hidup dengan santai. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengikut keluarga Wu dan menekan mereka yang lemah. Dia yang membunuh musuh dari keluarga Wu setelah berhasil menghabisi musuh mereka, maka dia akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari keluarga Wu. Setelah melewati kehidupan yang baik selama bertahun-tahun, dia pun merasa bahwa hidup sangatlah indah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat terima apabila dia harus mati saat ini. Oleh karena itu, dia menangis dan berkata kepada Yi Chen, "Master Yi, leluhur Yi, aku yang salah. Aku telah buta. Aku mempunyai mata tetapi tidak aku gunakan untuk melihat. Aku tidak mengetahui bahwa kamu mempunyai kemampuan yang sangat hebat seperti ini. Aku hanya berharap bahwa kamu dapat memandang diriku yang hanya menjalankan tugas dari keluarga Wu, mendengarkan perintah dari keluarga Wu, dan mengampuniku." Chen berkata dengan dingin, "Justru karena kamu telah menjual dirimu kepada keluarga Wu, aku menjadi semakin lebih benci kepadamu." Sambil berkata, Chen menginjak bahu kanan dan dengan sekejap melumpuhkan bahu kanannya. Zhang Zizhou menangis kesakitan, tetapi Chen semakin berkata lebih kejam, "Aku masih dapat mengerti dengan mereka yang datang untuk membunuhku karena mereka memiliki dendam kepadaku. Tetapi aku tidak mempunyai salah ataupun perseteruan apapun denganmu. Kamu datang dan ingin membunuhku hanya karena uang. Menurutmu, tindakan kamu lebih menyebalkan dibandingkan musuhku. Maafkan aku, Master Ji." Zhang Jiao tidak menyangka bahwa perkataannya yang ia gunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri malah sebaliknya membuat Yi Chen menjadi semakin lebih kesal dengan dirinya. Sekarang kedua bahunya telah hancur. Selanjutnya kedua bahunya ini hanya bisa menggantung di sisi badannya bagaikan lengan baju yang berayun mengikuti pergerakannya, tidak jauh berbeda dengan orang lumpuh. Yi Chen
memalingkan wajahnya saat ini dan menatap Liu Guang dan anaknya yang terlihat ketakutan. Kemudian ia berkata dengan dingin, "Kalian berdua sungguh arogan, kalian bahkan berani memukuli ayahku." Li Guang dan anaknya yang awalnya sangat angkuh dan arogan tersebut saat ini sangat ketakutan. Perlu diketahui bahwa kelima orang yang dibuat lumpuh oleh Yi Chen ini meskipun masih muda tetapi mereka juga adalah pengawal pribadi dari Tuan Muda Wu Fuxin. Dan mereka sangat kuat, namun mereka bahwa tidak pernah bermimpi bahwa sekelompok orang ini akan sangat rentan dan bahkan bukan tandingan Yi Chen dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Liu Ming sangat ketakutan dan panik. Dia menekan belati dengan erat ke leher Xiao Changkun dan berteriak dengan suara gemetar, "Yichan, diam! Jika tidak, aku akan membunuh ayah mertuamu di sini sekarang juga." Shochakun ketakutan setengah mati sehingga dia buru-buru berteriak kepada Yichan, "Yichan, selamatkan aku, Yichan!" Tepat pada saat ini, Liu Guang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar Liu Ming dengan keras membuat Liu Ming menjadi oleng. Liu Ming yang masih belum tersadar segera memegang wajahnya dan dengan wajah yang tercengang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kamu memukulku?" Li Guang berseru dan berteriak, "Bajingan, beraninya kamu menodongkan pisau ke leher orang tua Master Yi. Apakah kamu cari mati?" Segera berlutut kepada Master Yi. Setelah memarahi putranya, Liu Guang berbalik dan berlutut di lantai dan segera berteriak sambil menitikkan air mata, "Master Yi, aku tersihir oleh ayah dan anak keluarga Wu. Mereka memintaku untuk membunuh Hong Wu dan kemudian akan mengangkatku untuk duduk di posisi Hong Wu. Mereka juga berkata ingin membunuhmu untuk membalaskan dendam dari anakku. Mohon ampuni aku karena aku yang ceroboh ini." Liu Ming adalah seorang pria bodoh tetapi tidak dengan Liu Guang. Dia sangat mengerti bahwa situasi ini telah sepenuhnya dibalikkan oleh Yi Chen, seseorang. Jika dia masih bertarung melawan Yi Chen saat ini, maka dia sama seperti dengan menyalakan lentera di dalam toilet cari mati. Meskipun dia memang sangat ingin duduk di posisi Hongwu, tetapi dia juga harus bisa duduk di posisi itu dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, pada saat ini, entah itu keluarga Wu, keluarga nomor satu di Jianan Raja Bawah Tanah, Jinling, tidaklah berarti apa-apa kepadanya. Dia hanya ingin bertahan hidup dan hidup dengan baik. Jika tidak, bahkan jika Yi Chen berbaik hati dan membiarkan dirinya bertahan hidup, dia mungkin akan berakhir seperti Zhang Zizhao. Zhang Zizhao sudah menjadi orang lumpuh, dia bahkan sudah tidak dapat menggunakan tangannya untuk menyeka bokongnya sendiri. Kedua lengannya telah hancur total, daging serta jaringan di dalamnya telah hancur berantakan. Jika dia dibawa berobat ke dokter, hal pertama yang akan dilakukan oleh dokter adalah memotong kedua lengannya. Dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Liu Ming pun baru menyadari setelah beberapa saat tidak ada gunanya dia bertindak berpura-pura kejam di hadapan Yi Chen. Bahkan Zhang Zizhao yang sangat hebat itu pun yang dapat menghancurkan orang-orang Hongwu seperti memotong buah hancur hanya dengan satu serangan dari Yi Chen, bukan? Bahkan meski dia benar-benar menodongkan pisaunya ke leher Xiao Changkun, dia khawatir Yi Chen tetap akan dapat menghabisi dirinya dan dapat menyelamatkan Xiao Changkun. Oleh karena itu, hanya ayahnya saja yang paling mengerti situasi ini. Memikirkan hal ini, ia pun juga berlutut dan berkata sambil menangis, "Master Yi, aku salah, maafkan aku. Hari ini aku dan ayahku datang karena paksaan dari Tuan Muda Wu. Jika tidak, meskipun aku diberikan keberanian yang lebih, aku pun tidak akan berani menyentuh orang-orangmu." Selesai berbicara, dia segera bersujud dan meminta maaf. Ia menangis dengan getir dan terlihat sangat putus asa. Hisen tersenyum dingin dan berkata, "Sepertinya kalian ayah dan anak memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup." Li Guang buru-buru berkata, "Mas Ri, kami
sempat tersesat, tetapi kami tahu jalan untuk kembali. Ichen mendengus dingin berlutut dengan benar. Jika kalian berani bergerak, aku akan memelintir kepala bajingan kalian. Ayah dan anak tersebut gemetar dan keduanya berlutut di lantai tidak berani bergerak. Ichen melangkah ke sisi Hongwu dan memeriksa denyut nadinya. Meskipun dia telah mengetahui bahwa Hongwu masih memiliki napas, tetapi dia telah kekurangan oksigen terlalu lama sehingga membuat tubuhnya terluka parah dan sangat lemah. Orang seperti ini tampak seperti telah mengalami cedera otak yang parah. Meskipun belum meninggal, ia mungkin tidak dapat bangun dalam 3 hingga 5 tahun dan bahkan sulit untuk bangun seumur hidup. Yichen tak tahan melihatnya menjadi mayat hidup. Bagaimanapun di mata Yichen, Hongwu adalah seorang pria yang tangguh dan setia. Orang yang seperti ini jarang ada dan dia tidak bisa begitu saja melihatnya menjadi lumpuh seperti itu. Jadi dengan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan orang lain, dari sudut manapun dia mengeluarkan pil permajaan dan memasukkannya langsung ke mulut Hongwu. Karena dibuat dengan menggunakan resep kuno yang telah hilang, begitu obat ini masuk ke dalam mulutnya, obat tersebut segera mengeluarkan khasiat yang luar biasa. Oleh karena itu, obat tersebut dengan cepat berubah menjadi arus hangat dan memasuki organ dalam Hongwu. Segera Hongwu terbangun dari keadaan sekaratnya. Hongwu yang awalnya sudah dalam keadaan koma, tetapi tiba-tiba dia bangun, membuka matanya dan terkejut. Tidak bisa berkata-kata ketika melihat Jichen tepat di depan matanya. Dia tahu bahwa dia sudah hampir mati, tetapi dia tidak tahu mengapa dia bisa terbangun saat ini. Dia pun tidak bisa menahan diri dan berseru, "Master Yi, ini apa yang terjadi? Aku belum mati." Yi Chen mengangguk dan berkata dengan datar, "Selama ada aku, kamu tidak akan bisa mati." Hong Wu merasa sangat tersentuh dan berkata, "Hong Wu berterima kasih kepada kebaikan Master Yi yang telah menolong Hong Wu." Selesai berbicara, ia berkata dengan menyesal, "Master Yi, maafkan aku karena telah turut menyusahkan ayah mertuamu." Hichen melambaikan tangannya. "Ini bukan salahmu. Selain itu, ayah mertuaku juga baik-baik saja." Hongwu seketika menghela napas lega. Sesaat berikutnya ia merasakan aliran panas yang kuat mengalir dan berenang-renang di dalam tubuhnya. Aliran panas ini tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga menambah kekuatan yang ada di dalam tubuhnya, serta merombaknya menjadi lebih baik lagi. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya semakin lebih kuat dari sebelumnya dan juga merasa lebih muda. Matanya yang awalnya rabun, tetapi kali ini ia dapat melihat Yi Chen dengan sangat jernih dan jelas. Dia terperangah memandang Yi Chen. Tubuhnya gemetar karena gembira dan ia bertanya dengan suara yang juga turut gemetar, "Master Yi, mengapa tubuhku? Jangan-jangan ini adalah pil hari ini di pesta ulang tahun Tuan Besar Song." Tuan Hongwu telah melihat pil permajaan dan sekarang dia dapat merasakan betapa ajaibnya pil permajaan tersebut. Namun, dia tidak berani berharap dan mendapatkan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun dia merasa seakan telah menelan pil permajaan, tetapi kejadian ini terlalu mengejutkannya. Jadi jauh-jauh di dalam lubuk hatinya dia masih tidak yakin apakah dia benar telah mengkonsumsi pil permajaan. Ijen tersenyum dan memberinya tatapan seakan memintanya untuk tidak berbicara dan berkata dengan datar, "Ini adalah kesempatanmu, terimalah dengan baik." Seketika wajah Hongwu dipenuhi dengan air mata. Dia mengetahui bahwa maksud dari Master Yi adalah dia telah memberikan satu kali lagi kesempatan. Dia bahkan tidak berani untuk membayangkan detik sebelumnya dia sudah hampir mati, tetapi pada detik berikutnya dirinya tidak hanya tidak mati tetapi juga mendapatkan kesempatan yang sangat besar dari Master Yi, pil permajaan. Bahkan dia tidak berani untuk memimpikannya, tetapi hal ini bahkan datang di saat dia tidak mengharapkannya. Pada saat ini hati Hongwu dipenuhi dengan rasa kesetiaan yang meluap-luap.
Dia bahkan merasa bahwa kehidupannya kali ini diberikan oleh Ji-Chen. Mulai saat ini setiap detik dalam hidupnya adalah untuk Master Yi. Oleh karena itu di masa depan dia akan mengabdikan diri sebagai landasan untuk Master Yi. Karena tanpa Master Yi dia sudah pasti mati. Selanjutnya tubuh Hongwu pulih dengan cepat. Dia bahkan langsung berdiri lalu berlutut di depan Yi-Chen dan berkata, Hongwu berterima kasih atas pertolongan Master Yi. Mulai hari ini hidup Hongwu adalah milik Master Yi. Yi-Chen tersenyum, berdirilah. Mendengarkan itu Hongwu segera bangkit berdiri. Kemudian dia melihat kekeliling dan melihat ayah dan anak dari keluarga Liu sedang berlutut di lantai tanpa berani bergerak sedikit pun. Zhang Zizhou dan keempat rekannya yang merupakan pengawal di keluarga Wu semua telah dilumpuhkan. Ia pun hanya bisa menghela nafas di dalam hati. Kemampuan Master Yi sungguh tidak terduga. Dengan sebanyak orang ini masih saja tidak dapat melukai Master Yi sedikit pun. Kemudian dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Master Yi, apa rencana Anda terhadap orang-orang ini? Apakah kita langsung membunuh mereka atau Yi Chen tersenyum dan berkata, mari kita adakan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada mereka. Pengadilan? Kamu bertanya terkejut, Master Yi, apa maksud dari Anda? Yichen tertawa dan berkata, yang bisa dilakukan oleh kepala distrik kuno saat mengadili kasus-kasus. Hongu segera mengangguk, kemudian ia memindahkan kursi dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk Master Yi, mari kita mulai pengadilannya. Yichen tertawa, kemudian ia duduk di kursi dan menunjuk ke arah Liu Guang dan Liu Ming sambil berkata dengan dingin, terdakwa Liu Guang dan Liu Ming, kalian menjadi anjing suruhan keluarga Wu dan bahkan berniat untuk membunuhku. Apa hukuman yang pantas untuk kalian? Li Guang dan Liu Ming ketakutan dan membungkuk sambil menangis. Master Yi, ampuni kami Master Yi. Kami juga dipaksa hingga tidak berdaya. Yi Chen tersenyum ringan dan berkata dengan murah hati, karena kalian telah tertipu oleh orang lain, maka aku akan menyelamatkan kalian dari hukuman mati. Ketika keduanya mendengar ini, mereka sangat bersemangat sehingga hampir menangis. Tetapi Yi Chen melanjutkan dengan mengatakan, hukuman mati dapat dihindarkan tetapi hukuman hidup tetap tidak bisa dielakkan. Jika kalian berdua ingin bertahan hidup, itu semua tergantung kepada kinerja kalian berdua. Li Guang dan Liu Ming segera menyatakan sikap mereka satu persatu. Master Yi, kami ayah dan anak akan melayani Anda untuk melakukan apapun di masa depan selamanya. Li Chen melambaikan tangannya. Aku tidak ingin dilayani oleh kalian. Wow, seru sekali guys. Ceritanya sampai di sini. Tapi sepertinya part ini dan video ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Jika admin upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.